pembelajaran yang baru. Kita bersyukur karena hari ini kita semua masih sehat. Semua karena Tuhan Yesus itu baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai hari ini, semuanya kita mau berdoa dulu. Anak-anak boleh lipat tangan, lalu tutup matanya. Mari siapkan hati, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya buat hari ini, buat kebaikannya Tuhan, buat hari yang baru, tubuh yang baru, diberkati, sehat, semua karena Tuhan Yesus itu baik. Tuhan, kami berdoa buat pagi hari ini, Engkau yang memberkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Memberkati papa mama, mbak, opa, nenek, semua yang mendampingi kami belajar, Tuhan berkati. Dan berkati juga guru-guru yang akan mengajar kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mulai belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, hari ini kita masih di subtema yang keempat di tematik 1C, yaitu mengenai kegiatan malam hari ya. Oke, di kegiatan malam hari ini kita akan masuk di pembelajaran kelima. Di halaman 148 kita akan membaca sebuah teks bacaan. Boleh disimak sama-sama anak-anak bukunya. Kebiasaan sebelum tidur. Hari semakin malam, Bella mulai mengantuk. Sebelum tidur, Bella menggosok gigi. Sisa makanan akan terbawa sewaktu menyikat gigi. Sisa makanan menjadi kuman hidup. Nah, tempat kuman hidup. Jadi anak-anak biasanya nih sebelum tidur biasakan sikat gigi dulu. Kenapa? Mungkin kalian habis makan, habis nyemil, habis minum susu. Nah, itu kumannya bersarang. Jadi sebelum kita tidur kita harus sikat gigi terlebih dahulu supaya tidak ada kuman yang bersarang. Jadi Bella itu biasanya kalau sebelum tidur sesudah dia belajar, sesudah dia mengulang pelajaran, dia sikat gigi dulu baru dia tidur. Karena dia tahu kalau habis makan malam, habis nyemil malam, habis minum susu di malam hari, terus nggak sikat gigi, nanti kumannya bersarang di giginya Bella ya. Jadi anak-anak yang belum melakukan sikat gigi sebelum tidur, lakukan karena itu bagus untuk kesehatan gigi kalian ya. Jadi kalau papa mama bilang ayo sikat gigi dulu, nah langsung kerjakan. Jangan bilang aku nggak mau, Pak, aku udah ngantuk. Nanti kuman-kumannya ikut tidur sama kalian. Jadi kalau sudah makan di malam hari, biasakan sikat gigi terlebih dahulu ya. Oke. Sekarang lanjut nak, di bagian bawahnya ada 5 buah pertanyaan. Kita skip ya, tidak kita jawab. Kita lanjut ke halaman sebelahnya. Nah, coba anak-anak perhatikan bukunya. Kalau di video sebelumnya Miss Lia itu sudah memberikan contoh, kita sudah belajar mengenai penjumlahan ya. Penjumlahan itu artinya maju ke depan. Nah, walau bisa menggunakan simpan pinjam, bisa menggunakan teknik garis bilangan, bahkan ada yang menggunakan susun ke bawah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pengurangan ya. Sebenarnya caranya hampir sama seperti penjumlahan, bisa pakai garis bilangan, bisa susun ke bawah, atau bisa teknik simpan pinjam. Nah, tapi ingat lagi, kalau penjumlahan dia sudah pasti maju ke depan, maju bilangan sesudahnya berapa dan sebagainya. Tapi kalau pengurangan dia mundur ke belakang karena berkurang jumlahnya bukan bertambah ya. Oke, kita langsung saja di halaman 149, mari kita kerjakan. Sekarang di situ sudah ada burger ya. Di situ sudah ada burger. Kita mau baca dulu teks ceritanya ya. Oke. Pedagang burger punya 16 ya. Coba perhatikan, punya 16 burger ya. Burger laku. Burgernya udah terjual 4 buah. Nah, coba anak-anak pikirin dulu. Kalau awalnya si pedagang ini punya 16 burger, terus ada 4 orang datang beli burgernya 4 buah. Berarti burgernya penjual ini
Jadi burgernya sudah diambil 4. Berarti berapa sisanya? Oke, caranya ini misalnya kasih cara yang mudah ya. Kalau di buku sebenarnya bisa juga kalian pakai teknik yang di buku itu ya. Jadi contoh ya, ini burgernya sudah ada 16, tapi ada 4 burger yang disilang. Itu artinya burgernya sudah habis, sudah dijual ya. Lalu yang kita hitung yang mana, Miss? Yang kita hitung adalah burger yang tidak dicoret ya. Coba kalian boleh pegang pensilnya lalu tulis dulu. Ini di kotak yang pertama, tulis jumlah burger seluruhnya ada berapa tadi? 16 nih di kotak pertama. Dikurang berapa burger yang terjual? 4. Berarti tulis di kotak kedua 4. Sama dengan berapa? Oke, kita hitung dulu dari gambar ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Berarti sisa burger ada 12. Boleh ditulis di kotaknya ya. Jadi si pedagang itu awalnya punya 16 burger ya, lalu dikurangi 4 karena 4 burgernya sudah terjual dan tersisa 12 burger. Paham ya? Oke, sekarang coba buka halaman berikutnya, kita lanjut. Nah, di situ ada baju ya, ada gambar baju berwarna biru. Misalnya baca dulu. Pelatih bola mempunyai, ditulis di kotak pertama, mempunyai berapa? 18 kaos ya. Ditulis di kotak pertama. Nih, ditulis di kotak pertama sesuai misalnya tulis di papan tulis. Pelatih bola punya 18 kaos. Pelatih memberi pemain 9 kaos nih. Coba dengerin ya. Jadi pelatih bolanya punya 18 kaos. Lalu pelatih ini kasih 9 kaos kepada pemain bola. Berarti pelatihnya punya kaosnya bertambah atau berkurang? Berkurang berapa? Berkurang 9. Karena yang 9 kaosnya ini dikasih ke pemain bola. Ya. Jadi boleh ditulis dulu 18 dikurang 9. Nah, sekarang kita mau cari tahu hasilnya berapa ya. Oke, mari kita hitung baju yang tidak disilang. Itu artinya sisa baju yang dipegang oleh pelatih bola ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti sisa kaos yang dimiliki oleh pelatih bola ada 9 karena 9-nya lagi dikasih ke pemain bola ya. Oke, selanjutnya apel hijau. Boleh kalau misalnya tulis di papan tulis, anak-anak langsung tulis di kolom ini ya, yang kolom kosong ini langsung ditulis ya nak, barengan. Oke, terdapat, dengar baik-baik, terdapat 16 buah apel di kulkas. Tulis 16. Terdapat 16 buah apel di lemari es atau kulkas. Sudah? Dengerin lagi. Ibu mengambil 5 buah apel. Nih dengerin. Di kulkas ada 16 apel. Terus sama ibu diambil 5. Berarti di kulkas jumlahnya bertambah atau berkurang? Berkurang, betul. Berkurang berapa? Berkurang 5 karena 5-nya ini diambil oleh ibu ya. Jangan lupa ditulis di kolomnya ya sayang. Ikutin kayak gini sih ya tulis. Oke, sekarang kita akan hitung berapa jumlah apel yang masih tersisa di dalam kulkas. Hitungnya yang mana, Miss? Hitung apel yang tidak dicoret. Oke nak, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Berarti sisa apel yang ada di kulkas adalah 11. Lanjut ya, sudah mulai mengerti ya. Di situ ada gambar jamur ya. Oke, yuk. Di halaman tumbuh 20 jamur. Langsung ditulis. Di halaman tumbuh 20 jamur. Oke. Ayah mencabut 8 jamur. Coba anak-anak pikirin. Awalnya di tanah itu ada 20 jamur.
lalu sama ayah dicabut 8. Berarti jamur yang ada di tanah bertambah atau berkurang? Berkurang, Bu. Berarti dikurang berapa, Nak? Dikurang 8. Dari mana 8? Karena ayah mencabut 8 jamur. Oke. Sekarang kita akan hitung berapa sih sisa jamur yang masih tertanam di tanah ya. Kita akan hitung jamur yang tidak dicoret. Mari berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Good. Berarti sisa jamur yang masih tertanam di tanah ada 12 ya. Next, jeruk. Mari. Di pohon terdapat 17 buah jeruk. Yuk ditulis. Di pohon ada 17 buah jeruk. Oke, sudah. Petani memetik 3 buah jeruk. Coba anak-anak pikirin lagi. Di pohon ada 17 buah jeruk ya. Lalu sama Pak Tani dipetik deh 3. Nah, berarti jeruknya di pohon makin bertambah atau berkurang? Berkurang. Berarti dikurang berapa, sayang? Dikurang 3. Karena Pak Tani cabut petik itu jeruknya 3 ya. Nah, sekarang kita mau tahu berapa sih sisa jeruk yang masih ada di pohon ya. Yuk kita hitung jeruk yang tidak dicoret ya sayang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Wah, ternyata masih banyak. Masih ada 14 buah jeruk di pohon ya. Oke, next. Sekarang selanjutnya adalah manggis ya. Manggis. Sekarang misalnya baca dulu, kita tulis bersama. Di dalam kotak ada 18 buah ya. Kita tulis sama-sama. Di dalam kotak awalnya ada 18 buah manggis. Namun 4 buah manggis busuk. Coba anak-anak pikirin. Di satu kotak ada 18 manggis ya. Ternyata ada 4 buah yang busuk. Kalau busuk bisa dimakan nggak? Nggak bisa. Berarti manggis yang ada di kotak bertambah atau berkurang? Berkurang. Berarti 18 dikurang 4 ya. Sekarang kita mau hitung berapa sisa manggis yang ada di kotak dan masih bisa dimakan. Yuk anak-anak semuanya lihat bukunya lalu hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Berarti masih ada 14 buah manggis di dalam kotak dan masih bisa dimakan karena tidak busuk ya. Oke, itu tadi soal cerita. Sekarang lanjut di halaman 151 ya, di sebelahnya. Nah, ini kita menggunakan garis bilangan. Sama juga pengurangan tapi menggunakan garis bilangan. Kalau kemarin kita pakai garis bilangan itu penjumlahan, sekarang kita pakai pengurangan ya. Oke. Nah, ini garis bilangan. Nah, sekarang kita akan menghitung bilangan. Ini sudah ada contohnya, misalnya 16 dikurang 6 sama dengan 10 ya. Tapi saat ini kita akan menggunakan garis bilangan. Oke, kita kerjakan turun ke bawah ya. Kita kerjakan dari 15 dikurang 3. Oke. Anak-anak coba lihat, ini 15. Ya, 15. Kalau dikurang, dia mundur ke belakang, bukan maju ke depan. Kalau maju ke depan penjumlahan, kalau mundur ke belakang dia kurang. 15 dikurang 3, berarti kita mundur 3 kali. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Berarti hasilnya 12. Berarti ini 15 dikurang 3 sama dengan 12. Lanjut bawahnya. 10 dikurang 7. Ini angka 10, mundur berapa kali? Mundur 7 kali. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5,
sebelahnya 12 dikurang 8. Oke, ini 12. Kita mundur 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya 4. Lanjut lagi. 10 dikurang 7. 10. Kita mundur 7 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya 3. Lanjut. 20 dikurang 9. Kita hitung dari 20 mundur 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasilnya 11. Ya. Selanjutnya 17 dikurang 7. Oke, 17. Ini 17 ya. Kita kurang 7 berarti mundur 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya 10. Ya. Lanjut sebelahnya. 19 dikurang 4. Kita hitung dari 19 mundur 4 kali. 1, 2, 3, 4. Berapa hasilnya? 15. Selanjutnya 11 dikurang 8. Ya, kita cari ini 11. Mundur 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya 3. Terakhir 13 dikurang 6. Oke, 13 ini mundur 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya 7 ya. Oke. Nah, sekarang di bagian bawahnya kita akan berhitung pengurangan susun ke bawah. Ya. Ibu ini dihapus. Oke. Pengurangan susun ke bawah ya. Kita kerjakan turun ke bawah. Nah, itu sudah ada contoh 15 dikurang 8 ya. 15 dikurang 8 sama dengan 7. Nah, sekarang kita mau hitung yang 10 dikurang 7. 10 dikurang 7. Nah, 10 dikurang 7 berapa? Sekarang kita bikin teknik simpan pinjam. 10 bilangan yang lebih besar dari 7. Jadi 10-nya taruh di kepala, 7-nya taruh di tangan. Hitungnya gimana? Hitungnya mundur ya. Sebelum 10 berapa? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Berarti 10 dikurang 7 sama dengan 3. Selanjutnya 12 dikurang 4. 12 dikurang 4. Kurang. Yuk hitung. 12 lebih besar daripada 4. 12-nya taruh di kepala, 4-nya taruh di jari. Sebelum 12, 11, 10, 9, 8. Berarti 12 dikurang 4 sama dengan 8. Lanjut. 16 dikurang 9. Ya. 16 dikurang 9. Oke. 16 lebih besar daripada 9. Jadi 16-nya simpan di kepala, 9-nya di jari. Mundur ke belakang. Sebelum 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Berarti 16 dikurang 9 sama dengan 7. Selanjutnya 18 dikurang 7. 18 dikurang 7. 18 lebih besar dari 7. Berarti 18 taruh di kepala, 7-nya taruh di jari. Mundur ke belakang. Sebelum 18, 17, 16, 15,
14, 13, 12, 11. Berarti 18 dikurang 7 sama dengan 11. Terakhir 16 dikurang 6. 16 dikurang 6. Ya. Oke, 16 lebih besar daripada 6. Jadi 16-nya taruh di kepala, 6-nya di jari. Kita hitung mundur. Sebelum 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Berarti 16 dikurang 6 sama dengan 10. Oke, kalian buka halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya ini kita tidak bahas, kita skip ya, karena itu hanya membaca lagi kalimat yang tadi kita sudah baca tentang Bella menggosok gigi sebelum itu ya. Lalu di halaman sebelahnya itu, halaman 153 juga kita skip. Jadi anak-anak boleh kerjain untuk bikin kalimat kalau semua pelajaran udah selesai, lagi senggang mau latihan soal, itu boleh dikerjakan ya. Jadi latihan kita hari ini hanya sampai di halaman 151 ya. Jadi jangan lupa dikirim ke GCR dari